What's up, Bro Kumar di sini, dan kali ini saya akan mereview Xiaomi Mi TV 55 inch 4K HDR. Secara desain, Android TV dari Xiaomi ini tampak biasa aja, tidak ada yang istimewa. Hanya mungkin bezel kanan kiri atas bawahnya aja yang kelihatan tipis, tapi kaki-kakinya, kemudian desain bodi keseluruhan itu tampak tidak ada yang spesial. Dan dibalut dengan bodi plastik di keseluruhannya, jadi memang tampak tidak spesial. Kemudian bagian belakangnya juga agak sedikit kelihatan gendut. Walau dari segi desain TV ini tampak tidak ada yang istimewa, tapi dari segi ukuran, ini TV tampak gede banget karena dia ukurannya 55 inch. Dan kalau dibandingin dengan TV 32 inch yang sudah tertempel di kamar saya, itu perbandingan ukurannya itu seperti ini. Jadi bisa kalian lihat betapa gedenya, betapa masif TV dari Xiaomi ini. Jadi boleh saya bilang TV dengan ukuran kayak gini ini cocok banget untuk ditaruh di ruang tamu yang mungkin punya jarak pandang sekitar 4 meteran lah untuk bisa nonton TV. Dan itu kerasa enak banget karena layar gede. Tapi sebelum saya membahas fitur-fitur yang ada di TV ini, saya akan bahas peripheral terlebih dahulu. Remote dari Android TV milik Xiaomi ini boleh dibilang simple ya. Saya suka. Cuma ada 10 tombol. Bisa kalian lihat, tombol power paling atas, turun sedikit ada tombol Google Assistant, kemudian ada tombol navigasi atas bawah kiri kanan yang seperti bentuk lingkaran ini. Kemudian di bagian tengahnya itu adalah tombol OK atau Enter. Kemudian di bawahnya lagi sebelah kiri ada tombol Mi untuk UI pertama atau boleh dibilang patch wall. Kemudian tombol back di tengah, dan tombol lingkaran ini yang sebelah kanan ini adalah untuk tombol Android TV. Jadi sebagai informasi, TV ini punya dua user interface, yaitu patch wall, yaitu milik Xiaomi sendiri, dan satu lagi itu Android TV user interface. Ada dua, tapi sebelum saya menjelaskan apa aja perbedaannya, tunggu dulu, saya akan membahas remote terlebih dahulu. Kemudian bisa kalian lihat ada tombol dedicated Netflix dan juga Prime Video. Dan paling bawah adalah tombol volume naik turun. Simple, tidak ada deretan angka-angka. Boleh dibilang mungkin ini terinspirasi dari remote yang ada di Apple TV. Atau niru. Tapi jujur bahannya ini kerasa enak banget. Nggak licin, tapi kerasa solid. Dan by the way, remote ini menggunakan koneksi Bluetooth ya. Jadi bukan infrared. Jadi tidak perlu kudu diarahin ke TV untuk mengontrolnya. Jadi kalian bisa mengarahkan remote-nya kemana, TV-nya ada di mana, nggak ada masalah. Karena dia koneksinya Bluetooth. Jujur ini adalah Android TV pertama yang pernah saya miliki. Jadi ada beberapa hal yang saya anggap tuh ternyata saya gaptek juga untuk seorang tech reviewer di Indonesia. Tapi untuk setup pertama kali terasa sangat mudah ya. Yang saya lakukan adalah tinggal langsung konekkan ke smartphone yang sudah tersambung pada Google account. Kemudian masalah selanjutnya, saya berpikir ini kan Android TV, bisa nggak dipakai buat nyetel TV biasa pakai anten? Saya pikir pertama nggak bisa. Mungkin sekitar ada waktu 2 minggu awal saya tidak menggunakan TV ini sebagai TV layaknya pada umumnya menggunakan antena. Karena saya cari-cari menunya tuh nggak ketemu. Tapi akhirnya ketemu juga setelah bantuan dari teman saya, Putu Reza. Jadi cukup masuk ke UI patch wall, tekan tombol tengah, terus kemudian masuk TV setting, channel source, pilih streaming channel, dan kalian bisa langsung searching ada channel apa aja. Jadi saya baru tahu ternyata TV ini bisa digunakan layaknya TV pada umumnya menggunakan antena. Tapi ini antena luar ya, bukan digital TV. Jadi gambar yang dihasilkan juga beda kalau misalnya kalian terbiasa menyaksikan TV menggunakan digital TV yang lebih tajam. Karena ini adalah Android TV, maka pilihan untuk bisa menyaksikan streamingnya bisa banyak banget. Seperti Prime Video yang ada memiliki tombol dedicated seperti ini. Belum lagi aplikasi yang sudah tersedia otomatis seperti video.com, View, dan lain-lain. Gak cuma itu, ada beberapa aplikasi juga bisa kita download. Karena ini adalah judulnya Android TV, otomatis dia juga ada Play Store-nya. Jadi kita bisa download aplikasi apapun yang kita mau yang cocok untuk TV ini. Tapi di video kali ini saya tidak akan bahas satu persatu aplikasi yang bisa kalian download, yang bisa kalian gunakan pada Xiaomi Mi TV ini. Kenapa? Karena menurut saya tidak logis aja, tidak make sense aja kalau misalnya ada satu orang ataupun satu keluarga berlangganan semua paket premium TV streaming yang ada di internet. Nggak masuk akal aja. Coba dihitung, Netflix yang bisa 4K 169.000. Atau per bulan bisa pakai HP aja 50.000. Kemudian langganan lagi View Premium 30.000. Atau sekalian tahunan 200.000. Kemudian ada lagi iFlix 39.000, Video.com 50.000, belum Prime Video, HBO Go, dan lain-lain. Dan belum itu biaya internet wifi di rumah yang biasanya mencapai 200-500.000. Jadi menurut saya tidak make sense aja untuk berlangganan semua paket. Atau kalau misalnya kalian mau ribet ya bisa bikin email baru, kemudian daftar free trial mau habis, diberhentikan. Tapi kok kayak nggak tahu diri dan nggak simple gitu ya. Jadi saya akan berkata bahwa untuk pengguna pada umumnya, saya yakin tidak akan membeli semua paket premium pada fasilitas live streaming. Kemungkinan besar paling cuma Netflix,
ataupun Spotify, ataupun video.com yang gratisan. Plus mungkin satu lagi berlangganan VPN kalau misalnya kalian menggunakan internetnya IndiHome di rumah. Tapi garis besarnya adalah karena ini adalah Android TV, maka semua aplikasi yang support pada TV seperti ini itu sudah bisa kalian download. Bahkan kalian juga bisa bermain game dengan mendownload games-games yang compatible dengan TV ini. Tapi buat saya pribadi absurd aja kalau misalnya kalian bermain game menggunakan remote. Paling enggak itu harus pakai gamepad lah ya normalnya. Tapi karena ini TV ukurannya gede banget walaupun dia Android TV, saya prefer kalian menggunakan konsol game seperti PS4 contohnya. Karena TV ini juga sudah 4K HDR, bisa kalian maksimalkan kalau kalian sudah mempunyai PS4 Pro. Tapi karena saya tidak bermain game, saya tidak akan bahas detail tentang bermain game pada TV ini. Yang jelas ini TV ukurannya gede, bisa dibuat ngegame enak banget. Tapi kalau misalnya tadi ada muncul pertanyaan kok bisa ya dipakai ngegame Android yang enteng-enteng? Ya jelas, karena TV ini juga punya prosesor dan juga punya GPU, yaitu menggunakan Amlogic 4x Cortex A53 dan juga GPU Mali 450 MP3 dipadu dengan RAM 2GB. Walaupun storage internalnya nggak banyak, cuma 8GB. Secara tidak langsung saya barusan sudah menjelaskan UI pertama dari TV ini, yaitu Android TV. Karena dia Android TV, dia bisa koneksi Bluetooth, dia bisa download aplikasi di Play Store, bisa download game, tampilannya juga bisa diatur seperti ini. Yang jelas memang kerasa seperti basic UI dari Android banget. Tapi yang kedua, yaitu UI dari Xiaomi sendiri, yaitu Patch Wall. Ini memiliki tampilan yang boleh saya bilang tuh lebih dinamis, lebih enak dilihat mata. Walaupun sebenarnya itu juga fungsinya nggak jauh beda, karena tampilannya juga nggak jauh-jauh dari live TV, streaming, kemudian ada video.com, ada view, kemudian ada catch play. Mungkin kalian juga ingin berlangganan catch play juga bisa. Dan intinya sih, di Patch Wall user interface ini, dia memiliki tampilan yang lebih enak aja dilihat mata dibandingkan dengan Android TV yang kelihatan kayak mentah, kayak tidak ada sentuhan menariknya gitulah. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, saya lebih sering pakai Android TV-nya atau Patch Wall-nya. Saya malah lebih suka play pakai Android TV aja karena jelas langsung buka YouTube, langsung buka Netflix, lebih enak aja, nggak tahu kenapa. Bagaimana dengan kualitas layarnya itu sendiri? Ini mungkin pertanyaan besar ya, karena beberapa teman saya juga tanya, bro gimana TV-nya, gimana hasil kualitas layarnya? Saya mau tidak mau akan membandingkan dengan TV terakhir yang pernah saya review, yaitu Kuka 50 inch. Dan boleh saya bilang bahwa kualitas layar dari panel Xiaomi Mi TV ini lebih bagus dibandingkan dengan Kuka pada saat itu. Tapi kalau bisa dibandingkan dengan panel layar seperti Samsung, LG, Sharp, Sony, ini masih kalah. Deep hitamnya itu masih kalah dibandingkan dengan TV-TV yang sudah saya sebut barusan. Kemudian karena sudah support 4K HDR, maka gambar yang dihasilkan juga jelas banget ya, tajam, warnanya juga vibran. Kemudian pilihan port atau colokan dari TV ini juga boleh dibilang lengkap lah, standar lah ya. Seperti 3 port HDMI, 2 USB 3.0, kemudian sebuah port antena, kemudian audio port dan juga port LAN. Kualitas speaker menurut saya biasa aja, nggak bagus, nggak jelek juga. Ada 2 speaker 10 watt menghadap ke bawah. Tapi karena ini adalah Android TV, Smart TV, dia juga sudah dilengkapi dengan koneksi Bluetooth. Yang saya lakukan adalah mengkonekkan Bluetooth speaker saya ke TV ini. Dan selesai. Saya bisa nonton film, nonton TV dengan kualitas audio yang jeger. Dan itu akhirnya bisa menambah pengalaman nonton di rumah lebih enak lagi. Apalagi zaman seperti sekarang ya, semua dilakukan dari rumah, kerja dari rumah, nonton dari rumah, work from home. Dan buat kalian yang misalnya ingin work from home-nya tetap fokus dan nggak ngantuk, minum aja kayak saya ya. Karena saya sendiri itu juga mau nggak mau aktivitasnya cuma di kamar aja dan jarang keluar, dan bingung juga kalau misalnya mau keluar di mana-mana dilarang ya. Jadi mending mengenakkan diri, kalau misalnya sedikit ngantuk minum aja ya, biar bisa tetap fokus kerja, fokus nonton film. Oke, lanjut. Lalu pertanyaannya, sebagai kesimpulan, mungkin akan ada banyak orang tanya ke saya, bro, apakah TV ini layak dibeli? Dan buat saya itu adalah pertanyaan bodoh kalau misalnya kalian tahu harga dari TV ini sendiri. TV ini dibanderol di harga 5 juta kembali 1.000 rupiah. Dan menurut saya itu adalah harga yang sangat worth it sekali untuk ditebus. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan TV merek-merek lain yang sudah terkenal seperti Samsung, LG, Sony, Sharp, dan lain-lain. Untuk bisa punya TV dengan fitur seperti ini, itu kalian harus membayar harga 2 kali lipat. Minimal 8 juta sampai 15 juta. Ini benar, kalau misalnya kalian nggak percaya silahkan cek sendiri. Dan satu hal lagi, kenapa TV ini dianggap layak untuk dibeli? TV, kalau misalnya kita beli, itu jangka waktunya selalu lama. Sekali beli mungkin bisa dipakai 5-6 tahun. Bandingkan dengan kalian beli smartphone yang bisa ganti setahun 2 kali. Atau paling lama 2 tahun sekali. Tapi harganya
bisa sampai belasan juta. Kalian mengeluarkan uang 5 juta untuk sekali beli dan bisa digunakan untuk bertahun-tahun, itu adalah investasi yang sangat masuk akal menurut saya. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Bro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.